nama saya Rima Wuliaferujabadi dari mahasiswi Universitas Indonesia Maju, Prodi D4 Kebidanan dengan NPM 10240500009. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem saraf pada manusia. Perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita ini banyak sekali sistem-sistem saraf hingga berjuta-juta. Jadi apa sih sistem saraf itu? Mari kita pelajari bersama. Utamanya, sistem saraf manusia dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat, dan yang kedua adalah sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Nah, sistem saraf pusat berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibedakan menjadi tiga. Yang pertama otak besar, yang kedua otak kecil, dan yang ketiga otak tengah. Yang pertama ada otak besar atau kita bisa sebut cerebrum. Nah, otak besar ini mempunyai beberapa lobus. Yang pertama ada lobus bagian belakang atau merupakan pusat dari penglihatan. Yang kedua ada lobus bagian samping atau pelipis merupakan pusat bagian pendengaran. Yang ketiga ada lobus tengah merupakan pusat dari perasa, dan yang keempat ada lobus antara belakang dan tengah merupakan pusat dari kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Yang kedua ada otak kecil. Nah, otak kecil ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, pusat keseimbangan. Yang kedua, sebagai pengatur kontraksi otot sadar atau lurik. Yang ketiga, ada sebagai pusat koordinasi seluruh kegiatan otak. Dan yang ketiga, ada otak tengah. Nah, otak tengah ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian atas, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga ada bagian dasar. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang atau medula seminalis. Nah, sumsum tulang belakang ini terdapat di dalam rongga tulang belakang yang bagian luarnya berwarna putih dan yang bagian dalamnya berwarna kelabu. Fungsinya sebagai impuls dari dan ke otak untuk memberikan kemungkinan gerakan-gerakan refleks. Sumsum tulang belakang terhubung langsung ke batang otak, berfungsi untuk mengatur refleks fisiologis seperti pernapasan, denyut jantung, penyumbatan dan pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini merupakan bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh berdasarkan cara kerjanya. Dan sistem saraf tepi ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada sistem saraf sadar atau somatik. Nah, somatik ini mempunyai fungsi menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otak menuju sistem saraf pusat. Dan fungsi selanjutnya adalah membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Yang kedua ada otonom. Otonom ini adalah sistem saraf yang bekerja tidak menurut kehendak kita. Dan otonom ini terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem simpatik dan parasimpatik ini mempunyai perbedaan cara kerja. Jika simpatik itu mempercepat, berarti parasimpatik adalah memperlambat, dan sebaliknya. Misalnya contohnya ada simpatik mempercepat kerja jantung dan parasimpatik memperlambat cara kerja jantung. Nah, berdasarkan atas percabangannya, sistem saraf tepi ini dibedakan menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Nah, saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Dan tugas saraf kranial juga adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik pada tubuh. Selanjutnya saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang. Berfungsi sebagai penghantar dari dan ke otak dan juga sebagai pengatur gerak refleks. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.